Halo sahabat, selamat datang di channel kami Sasar Target. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi siapapun yang menonton video itu. Seperti biasa admin mohon untuk like dan subscribe channel ini agar kami lebih giat lagi membuat video untuk info-info menarik lainnya. Teka-teki tembak-menembak hingga hari ini belum juga terungkap dengan terang benderang sesuai keinginan publik dalam kasus terbunuhnya Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Untuk itu marilah kita ikuti perkembangan kasus ini dengan seksama agar tidak ketinggalan berita. Pengacara ungkap rasa sayang istri Verdi Sambo ke Brigadir J. Kuasa hukum keluarga Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak mengatakan istri Irjen Verdi Sambo, PC sangat sayang kepada kliennya yang tewas akibat baku tembak dengan Baradare, E. Menurut dia, istri Sambo pernah memberi hadiah berupa barang dan juga uang kepada Brigadir J. Kamarudin mengatakan hal itu terungkap dari keterangan 11 orang saksi yang diperiksa penyidik Bareskrim Polri. Kata saksi, lanjut Kamarudin, keterangan spektakuler bahwa Ibu Putri, istri Sambo sangat sayang kepada Brigadir J. Artikel ini sudah tayang di Viva.co.id pada hari Senin, 25 Juli 2022, pukul 18.19 WIB. Judul artikel, pengacara ungkap rasa sayang istri Verdi Sambo ke Brigadir J. Keterangan yang paling spektakuler lagi bahwa Ibu Putri itu sangat sayang kepada almarhum, demikian juga kepada adiknya. Sudah dianggap sebagai anaknya, kata Kamarudin saat dihubungi wartawan pada Senin, 25 Juli 2022. Terbukti, kata Kamarudin, Ibu Putri itu sempat memberikan hadiah kepada Brigadir J bersama adiknya. Artinya, hubungan mereka sudah seperti orang tua dan anak. Pada 1 Juli 2022, dia memberi hadiah kepada adiknya yang juga anggota Polri. Hadiahnya itu berupa dompet Pedro dan memberikan uang juga 5 juta, jelas dia. Jadi, Kamarudin menyebut tidak mungkin anak melakukan tindakan amoral kepada orang tuanya. Apalagi, Brigadir J disebut melecehkan istri Sambo. Orang ibunya aja sayang kepada anaknya dan adiknya. Padahal kan adiknya tidak kerja sama dengan Pak Kadif, cuma anggota Polri Dianma. Jadi almarhum dan adiknya yang sama-sama polisi cerita kepada orang tuanya, Pak Kadif dan ibu itu sangat baik. Orang tuanya taunya Ibu Putri itu sangat baik, dan memperlakukan mereka seperti anak, katanya. Dari jpnn.com, Jakarta, tim pengacara keluarga Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J merespons pernyataan Polri yang meminta mereka bicara sesuai kompetensi dalam menangani kasus polisi tembak polisi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Johnson Panjaitan, salah satu pengacara keluarga Brigadir J mengatakan ada sesuatu di balik prarekonstruksi yang digelar kemarin. Karena Polri mendahulukan menggelar prarekonstruksi terkait laporan yang dibuat oleh istri Irjen Verdi Sambo dibanding laporan pihaknya selaku pengacara keluarga Brigadir J. Pihaknya, kata Johnson, mempertanyakan lambannya Bareskrim Polri mengusut penyebab kematian Brigadir J. Jadi, kayaknya bisa adu rekonstruksi dan adu angle kalau bahasa kalian kan. Jadi ini yang mana? Yang sudah dimainkan sekarang kan tembak-menembak dan sudah dibilangkan? Kalau bukan ahlinya jangan ngomong dong soal luka soal apa, udah ngerti kan maksudnya apa? Tentu saya tidak mau berpolemik, kata Johnson Panjaitan di Jakarta Selatan dikutip dari diswai.id, Sabtu, 23 Juli 2022. Johnson menyebut soal penyebab kematian Brigadir J belum ada progres sampai tahap prarekonstruksi. Sedangkan penyidik Polda Metro Jaya sudah progres. Mari kita dengarkan pernyataan Kapolres Metro Jakarta Selatan berikut ini. Terkait peristiwa tewasnya Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Petinggi Polri. Berikut keterangannya. Salah satu petinggi Polri. Jadi kejadian pada hari Jumat sekira pukul 17.00. Jadi pada saat itu kami Polres Metro Jakarta Selatan mendapat laporan dari masyarakat. Masyarakat yang melapor adalah kebetulan pejabat Polri, yaitu Bapak Kadif Propam, tentang adanya kejadian di rumah beliau. Atas laporan tersebut kemudian kami Kasat Reskrim memimpin tim untuk melakukan pengecekan TKP dan melakukan olah TKP. Setelah itu prosedur biasa kami dilaporin oleh Kasat Reskrim dan kemudian kami juga melakukan pengecekan ke TKP dan memimpin
mengawasi para penyidik melakukan olah TKP di sana. Jadi prosedur ini memang sama. Dirilis dari Kompas.com. Komisaris Besar, Kombes, Polisi Budi Herdi Susianto angkat bicara terkait pencopotannya dari jabatan Kapolres Metro Jakarta Selatan oleh Mabes Polri. Dia mengatakan, keputusan penonaktifan dirinya oleh Mabes Polri di tengah proses penyelidikan dan penyidikan kasus kematian Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J merupakan ujian hidup yang harus dihadapinya. Saya yakin ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menaikkan derajat hambanya yang sabar dan ikhlas dalam menghadapinya. Amin, ujar Budi melalui pesan singkat, Sabtu, 23 Juli 2022. Sebelumnya, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo menonaktifkan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam, Irjen Verdi Sambo, Kepala Biro Pengamanan Internal, Karopaminal, Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto. Adapun penonaktifan mereka merupakan buntut dari kasus tewasnya Brigadir J di rumah Kepala Divisi Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo pada 8 Juli 2022. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, penonaktifan ini merupakan wujud komitmen Kapolri yang ingin agar tim yang menangani kasus Brigadir J bekerja secara profesional. Komitmen Bapak Kapolri, tim harus bekerja secara profesional maksimal dengan proses pembuktian secara ilmiah. Ini merupakan suatu keharusan, kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 20 Juli 2022. Karena peristiwa tewasnya Brigadir Joshua dan viral, warganet dan publik bertanya-tanya kebenaran kejadian seperti yang disampaikan pihak kepolisian, banyak asumsi dan pendapat bahwa peristiwa tembak-menembak disebabkan adanya peristiwa tidak senonoh yaitu pelecehan seksual terhadap istri atasan. Karena menurut masyarakat di luar akal sehat sehingga jadi ramai ceritanya, bahkan Presiden Joko Widodo juga ikut merespon dengan mengatakan, ungkapkan kasus ini dengan terang benderang dan jangan ada yang ditutup-tutupi, ujar Presiden ke media. Namun hingga hari ini masih jauh dari harapan, karena proses penyelidikan terlalu memakan waktu yang lama, padahal kasusnya pembunuhan karena adanya peristiwa tembak-menembak sesama anggota polisi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Saksi ada, bahkan orang yang diduga terlibat tembak-menembak pun ada, namun kasus pembunuhan ini belum ada tersangka untuk diumumkan ke publik. Kasus yang dikatakan tembak-menembak ini masih menjadi misteri yang sulit dibuka dengan transparan. Semoga Allah yang akan membuka rahasia apapun yang disembunyikan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga ada manfaatnya dan sampai jumpa pada edisi berikutnya.